Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan presentasi mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Untuk kedua kalinya, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, Ibu Dr. Andes Eldarni MPD, serta Ibu Rosmaria MPD. Di sini, saya Kholisa Mardiah dengan nomor induk mahasiswa 22329013 sebagai moderator dan dua rekan saya Inka Triyulia dengan nomor induk 22329011 dan Latifah Aulia Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 22329014. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini dengan materi peran dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Latifah Aulia Hasanah. Kepada Saudari Latifah, kami persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Langsung saja penyampaian materi, yaitu yang pertama tentang pengertian TIK. Apa sih itu TIK? TIK merupakan sebuah proses dalam menyampaikan suatu informasi. Informasi akan disampaikan melalui berbagai pengolahan data. Adapun teknologi informasi juga dapat diartikan sebagai teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Tujuan komunikasi sifatnya umum, sedangkan tujuan pendidikan sifatnya khusus. Tujuan pendidikan itu akan tercapai jika prosesnya komunikatif. Jika prosesnya tidak komunikatif, tidak mungkin tujuan pendidikan itu akan tercapai. Selanjutnya yaitu peran TIK dalam dunia pendidikan. Nah, ada banyak peran TIK dalam dunia pendidikan, seperti sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. Misalnya, dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian juga sebagai infrastruktur pendidikan atau misalnya sekolah memiliki fasilitas yang lengkap serta jaringan internet yang kuat. Kemudian sebagai sumber bahan ajar, misalnya melalui media audio visual seperti video, audio, dan lain-lainnya. Kemudian sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan, misalnya ada laboratorium, komputer, proyektor, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat bisa kita manfaatkan, seperti halnya untuk membantu di dunia pendidikan. Bidang pendidikan jadi bisa mengalami sebuah inovasi. Ada banyak manfaat TIK dalam dunia pendidikan. Seperti, yang pertama kita lihat adanya perpustakaan online yang menggunakan basis digital. Yang kedua, para pelajar dan guru bisa saling diskusi secara online. Yang ketiga, kemajuan iptek yang begitu signifikan memungkinkan para pelajar untuk kursus atau bimbel secara online. Contohnya saja Ruang Guru, Zenius, dan Kuiper. Yang keempat, tersedianya kelas online yang bisa digunakan bagi lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh. Nah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Latifah Aulia. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Inka Triyulia. Kepada Inka, kami persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mengizinkan saya menyampaikan sebuah materi mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Kelebihannya yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses. Yang kedua, informasi dalam pembelajaran semakin berkembang. Dan yang ketiga, yaitu berkembangnya kelas virtual yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik
berada dalam satu ruangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, terutama yaitu peningkatan pembelajaran. Mereka dapat lebih berpartisipasi dalam kelas, dan bahkan guru mendapatkan kesempatan untuk membuat kelas mereka menjadi lebih interaktif dan menarik. Nah, dan yang kedua yaitu peningkatan pengetahuan. Di sini, siswa dapat menyelesaikan proyek-proyek penelitian mereka dengan mengacu pada sejumlah besar, yaitu mencari informasi yang tersedia di internet. Dan yang ketiga, yaitu tidak ada suatu jarak. Dengan diperkenalkannya program online, hampir tidak ada kebutuhan secara fisik di dalam kelas. Nah, di sini maksudnya yaitu misal seorang guru tidak berada dalam satu kelas bersama muridnya atau dalam jangkauan jarak jauh, namun proses pembelajarannya akan tetap dilaksanakan melalui menggunakan dan memanfaatkan suatu teknologi, misalnya seperti handphone. Nah, selanjutnya dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu siswa akan menjadi lebih malas. Misalnya mereka yang melakukan dan mencari tugas, itu dengan mudahnya mereka tuh copy paste. Nah, yang kedua yaitu curang. Curang di sini dengan dalam perkembangan teknologi seperti menggunakan handphone dan lainnya untuk sebagai sumber untuk berbuat curang dalam ujian. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya fokus dalam suatu pembelajaran. Misalnya terlalu fokus kepada satu game sehingga tidak bisa membagi waktu dalam mana yang bisa dibagikan, yang bisa dimanfaatkan buat belajar. Dan mungkin ada seorang siswa yang terlalu fokus pada satu game sehingga tidak dapat membagi waktu mana yang dapat digunakan untuk menggali suatu ilmu pengetahuan. Jadi mahasiswanya itu terlalu fokus pada satu game. Nah, yang keempat yaitu keterampilan menulis dan akan semakin menurun. Seperti yang kita rasakan, sekarang orang lebih terbiasa mengetik keyboard sehingga jarang melakukan kegiatan menulis. Nah, yang kelima yaitu hilangnya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk kepada pembelajaran berbasis e-learning dan blended learning, di mana e-learning dan blended learning memiliki kesamaan karena menggunakan komputer dan internet sebagai perantaranya. Namun, e-learning dan blended learning merupakan metode pembelajaran yang berbeda. Di sini, dengan menggunakan metode e-learning, tidak adanya hubungan timbal balik dalam proses belajar mengajar. Sedangkan, dengan menggunakan metode blended learning, terdapat interaksi secara langsung berupa diskusi langsung dalam proses belajar maupun mengajar. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Inka. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin untuk dapat memanfaatkan TIK dalam memperbaiki mutu pembelajaran. Ada 3 hal yang harus kita wujudkan, yaitu yang pertama, siswa dan guru harus memiliki akses kepada teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan guru. Yang kedua, harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi siswa dan guru. Dan yang ketiga, guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital untuk membantu siswa agar mencapai standar akademik. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari materi hari ini ialah banyak sekali peran yang dimiliki teknologi dalam proses belajar mengajar pada masa kini. Sama halnya pada zaman dahulu, dalam dunia pendidikan memiliki metode-metode dan media dalam proses belajar mengajar. Namun, pada zaman sekarang, dengan semakin berkembangnya teknologi, dunia pendidikan pun memiliki metode dan media baru dalam penerapan proses belajar mengajar dengan menerapkan peranan penting serta manfaat teknologi dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Baiklah,
Demikianlah materi presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.